Pada saat kita ngedesain, mereka itu adalah newlywed couple. Brief aku waktu ketemu sama Levina dan teman-teman dari Studio Talk adalah aku pengen rumah yang homey. Aku pengen rumahnya walaupun udah ditinggali, tetap indah dan gak kaku gitu. Jadi cozy, terus kita bisa nyaman tinggal di dalam rumahnya. We want to make her dream comes true, of course with her husband as well. Tapi juga challenge how we're going to tick all the boxes secara fungsi dan juga estetik. Halo, aku Levina dari Studio Talk. I'm one of the founder as well the designer of this project. Halo, aku Bulan. Aku owner dari rumah ini. Welcome to RC House. So basically the brief quite straightforward dari klien. Mereka mau bikin space itu yang cozy dan juga vibrant, tapi juga bisa timeless. Sebenarnya vibe yang aku pilih lebih ke a touch of, mungkin kalau sekarang nyebutnya mid-century modern. With an eclectic twist. Overall, open plan living menyatukan satu space dengan beberapa aktivitas at the same time. Dari dining dan kitchen itu, kita bisa ngelihat juga ke arah TV. Pada saat lagi masak, kita sambil nonton TV. Area living itu sengaja dibikin lebih low. Jadi walaupun misalkan aku duduk di living, rasanya bener-bener bisa appreciate just at that space. Di belakang sofa itu ada storage yang kita sengaja bikin supaya kita lebih bisa meminimalisir clutter. Satu lagi tambahannya, ini jadi kayak separasi ruangan tapi tanpa harus menutup. Kita tuh ada permainan dari 3 aspek, shape, color, dan juga texture. Benar-benar harus nyambung satu sama lain. Kita pengen tempat ini harmonius. Masih ada benang merahnya, tapi material dari flooring, dari wall, built-in furniture-nya, dari sofa, itu tuh semuanya beda-beda banget. Ada sentuhan dari konkritnya, sentuhan dari beberapa tiles yang memang pattern-nya itu kita sengaja bikin berbeda-beda. Color-nya itu complement each other, tapi juga harus vibrant at the same time. Kita ada kombinasi warna kayu yang lebih terang, ada yang lebih gelap, juga ada metal, fabriknya, sweat sama kanvas. Sengaja kita mix and match juga dari karpetnya yang lebih per pattern, jadi tempatnya juga lebih dynamic. Kita introduce beberapa marble yang beda-beda. Misalkan kalau di kitchen kita pakai grey marble, tapi di powder room kita pakai deep orange marble. Terus kita pakai ada white tiles juga. Jadi cukup banyak sih kombinasi yang harus dipikirin. Again, karena semuanya itu harus balance, ada beberapa material yang kita pakai beberapa kali di beberapa tempat. Seperti yang di flooring kitchen ini, material yang sama yang kita pakai di area living room. Ini adalah grey cut tiles yang sengaja dipotong-potong dan dibikin herringbone pattern supaya tetap dynamic dan seperti ada movement, tapi yang di living room kita sengaja pakai aplikasinya di wall dan patternnya itu lebih lurus horizontal. Living areanya yang utama masuk natural light, terus kerasa indoor-outdoor feel-nya. Kita sengaja bikin floor-nya itu tuh pemilihan warnanya dan juga tekstur memakai material yang sebenarnya dipakai di outdoor. Teksturnya itu tuh nggak yang bener-bener smooth. Di kanan kiri itu full floor to ceiling windows. Yang aku senang outdoor area tuh jadi vibe untuk ruangannya gitu. Desain yang aku suka selalu ada twistnya gitu. Ruangannya so far kotak-kotak, terus ngasih ada elemen bulat lumayan bikin jadi stand out. Jadi lebih ke arah pengen ada kontras. Stair yang kita desain itu sengaja kita bikin ada perbedaan lebar yang akhirnya extend juga ke area TV dan juga ke area bawah tangga. Di bawah tangga itu kita sengaja bikin bench. Ada this a bit of forgotten space yang kayaknya bisa nih dibikin sesuatu. Jadi akhirnya kita bikin minibar ini dan ternyata happy banget mereka memang memakai tempat itu untuk aktivitas sehari-hari. Sebisa mungkin nggak ada area mati di dalam space ini. Waktu kita ngedesain kitchen, gimana caranya kita bisa bikin kitchen ini tuh the heart of the house. Dan akhirnya kita decide untuk bikin island supaya sirkulasinya itu lebih enak. Karena sebelah kanan kiri itu kan memang udah ada jalur koridor outdoor. Jadi rasanya itu semuanya itu balance. Dan kita sengaja bikin backdrop wood texture yang lebih light. Jadi dari arah living ke arah kitchen ada depth-nya sedikit. Di bawahnya itu tuh kita sengaja bikin satu tone yang sama seperti flooringnya. Jadi bener-bener kita bisa nge-express marble-nya itu sendiri.
Waktu itu kita cukup lama juga buat akhirnya dapetin marble ini. At the end pas nemu ini, wah kita sama-sama puas banget sih karena benar-benar pop warnanya. Mungkin yang bikin unik juga, walaupun kita yang desain, tapi mereka juga punya personality yang mereka masukin di dalam rumah ini. This huge couch. Jadi sebenarnya ini bahkan aku beli sebelum desain bareng Levina itu udah final. Terus aku langsung ngechat, ini cocok nggak kalau ditaruh di living room kita nanti? Mungkin salah satu yang ngedrive desainnya juga this L sofa gitu. Jadi kayak we build around it. Di sini tuh banyak pilihan lampu seperti pendant, terus ada wall light, table lamp. Bener-bener kita handpick merepresent klien juga, tapi juga masih sesuai dengan konsepnya. Untuk pemilihan dari loose furniture sendiri, koleksinya itu digabung dari beberapa brand lokal juga internasional. Lumayan source dari different places, sesimpel aku cari dari pengrajin di Jogja, custom made, semuanya aku usahain kayak tadi sih ada kontrasnya. Very satisfied, very proud of this space. Happy banget karena ngerasa space ini sukses untuk elevate lifestyle dari klien. Kalau dari aku, takeaway-nya mungkin memilih desainer yang bisa kerja sama dengan enak itu crucial sih. Waktu kerja sama Studio Talk, aku ngerasa communication-nya tuh seamless. Ide dari masing-masing match secara energy. Mungkin kalau misalnya aku bangun sendiri, spektrum aku hanya tahu kayak opsi material tuh dari A sampai D. Tapi begitu aku kerja sama desainer, kayak aku tahu, oh ternyata spektrumnya tuh lebih luas lagi, ada A sampai Z.